Pada era kejayaannya, Eden Hazard sering dicap sebagai talenta kelas dunia dengan kemampuan dribbling yang luar biasa. Di lapangan, Hazard merupakan pemain sayap yang juga bisa bermain pada posisi gelandang serang, bahkan false nine. Namun, permainan terbaiknya lahir ketika dia dimainkan sebagai winger kiri. Bisa dibilang, dia adalah salah satu pemain yang paling baik secara teknis dan dikenal karena kecepatan, kreativitas, teknik, dan kemampuan passingnya. Sebelum pindah ke Madrid, Hazard bahkan dijuluki Prince of Stamford Bridge dan bertahun-tahun menjadi pemain kesayangan fans Chelsea. Bersama dengan Neymar, dia sempat digadang-gadang menjadi generasi penerus Messi ataupun Cristiano Ronaldo. Namun, 2 tahun belakangan, jurang kejatuhan nampak menghantui karirnya. Semua bermula ketika dia memutuskan bergabung bersama Real Madrid, tim yang menjadi impiannya sejak kecil. Pada saat itu, Hazard yakin dia akan bersinar bersama tim yang sudah lama dia idam-idamkan. Tetapi kemudian yang terjadi, semua malah bertolak belakang dengan apa yang ia alami sekarang ini. Terus dihujat flop karena kelebihan berat badan, langganan cedera, minim gol, sampai dituduh tak loyal pada Madrid adalah berita selama 2 tahun belakangan yang terus menghantui Eden Hazard. Di Madrid, dia mendapatkan ekspektasi besar bisa menjadi penerus nomor 7 yang sebelumnya dipakai oleh Cristiano. Namun, sejauh ini Hazard sepertinya gagal memenuhi ekspektasi itu. Madrid bahkan diberitakan memasukkannya ke dalam daftar jual klub musim ini dan bersedia melepaskannya dengan nilai yang rendah. Mari kita simak apa yang sebenarnya terjadi pada Eden Hazard. Hi, it's Eden Hazard, and this is my story. Di sekitar tahun 1995, bocah 4 tahun itu setiap hari diam-diam melompati pagar di belakang rumahnya dan memasuki lapangan Stadium Royal Stade Brennus. Ia menyusup untuk bermain bola saat tak ada siapapun di sana. Dengan bakat alami dan bola di kaki, bocah kecil itu melakukan gerakan selayaknya pesepak bola profesional. Sampai suatu hari, ia ketahuan telah masuk diam-diam. Manajer umum Royal Stade Brennus, Pascal Delmotiz, berjalan di sepanjang lapangan, berniat secara paksa mengusir anak itu. Namun belum sempat mengusirnya, Delmotiz terkejut ketika melihat bocah tanpa alas kaki itu malah menciptakan penalti demi penalti ke gawang. Hal yang mustahil bisa dilakukan sebagian besar anak laki-laki seumuran itu di luar sana. Menyadari dirinya ketahuan menyusup dan bermain secara diam-diam, Hazard berlari kembali ke rumahnya. Ia sangat ketakutan saat mengetahui si manajer malah datang ke rumahnya. Hazard mengira ia akan kena marah. Kenyataannya, si manajer menanyakan kepada ayahnya, apakah Hazard tertarik untuk berlatih dengan tim junior Stade Brennus. Hazard pun bergabung dengan Royal Stade Brennus. Bakatnya menjadi pembicaraan semua orang. Namun sayang, tim divisi 5 Belgia itu tidak memiliki sumber daya untuk meningkatkan kualitasnya secara signifikan. Hazard lebih sering dibiarkannya bermain bebas di lapangan, menguasai bola sebanyak yang bocah kecil itu bisa lakukan. Di sana kemampuan Hazard tumbuh secara alami dan sangat ditakuti lawan-lawannya. Berbicara tentang kemampuan Hazard, salah satu mantan pelatihnya di klub muda pertamanya pernah berkata, "Dia tahu bagaimana melakukan segalanya. Saya tidak punya apa-apa untuk mengajarinya. Saya seharusnya tidak mengatakan itu, tetapi kenyataannya memang seperti itu. Memiliki dia di grup adalah masalah besar. Karena sewaktu dia melakukan 500 juggling, teman-teman setimnya yang lain melakukan 10 kali saja tak bisa." Hazard adalah bintang yang lahir dengan talenta sempurna. Ia memiliki gen pesepak bola dari kedua orang tuanya. Thierry, sang ayah, yang kini menjadi pelatih, pernah membela kesebelasan sepak bola amatir Belgia, Low Fire, yang berlaga di divisi 3. Sementara itu, Karin, ibunya, merupakan penyerang sepak bola perempuan di Liga Sepak Bola Belgia
yang bermain untuk kesebelasan Manage. Ibunya baru berhenti bermain bola saat Eden Hazard berusia 3 bulan di kandungan. Sama seperti Hazard, ketiga adiknya yang juga laki-laki adalah talenta sepak bola yang dimiliki Belgia, baik itu Thorgan, Kylian, ataupun Ethan Hazard. Setelah 8 tahun berlatih bersama Royal Stade Brennus, Hazard kemudian pindah ke Tubize di usia 13 tahun dan bermain selama 2 tahun di klub tersebut, yaitu selama tahun 2003 hingga 2005. Talentanya kemudian terpantau oleh pemandu bakat dari Lille. Setelah Lille mengirim penawaran resmi ke orang tuanya, Hazard resmi bergabung dengan Lille di tahun 2005. Setelah bermain selama 2 tahun di tim Lille Junior, akhirnya di usia 16 tahun, Eden Hazard mendapatkan kontrak profesional di tim Lille Senior. Hazard memulai debutnya bersama Lille pada pertandingan melawan Nancy, 24 November 2007. Dia bermain sebagai pemain pengganti pada menit ke-78. Ketika itu, Lille kalah dengan skor 2-0. Setelah dirasa memiliki potensi, Hazard secara permanen masuk ke dalam tim senior saat Lille diasuh oleh Rudi Garcia pada musim 2008-2009. Permainan indah Hazard berhasil membawa Lille lolos ke kompetisi UEFA Europa League. Hazard pun mampu mencetak 6 gol dan ia juga menyabet gelar sebagai pemain muda terbaik di Ligue 1 pada musim tersebut, yang menjadikannya sebagai pemain di luar Prancis pertama yang meraih penghargaan tersebut. Bagi Lille, Hazard adalah sebuah berkah yang tak terkira. Ia membawa klub mengakhiri puasa title juara Ligue 1 selama lebih dari setengah abad. Di musim 2010-2011, mereka merebut trofi Coupe de France. Lille terakhir kali meraihnya 65 tahun sebelumnya, yaitu di musim 1945-1946. Bahkan hingga saat ini, setiap pemain muda di Akademi Lille ingin menjadi seperti Hazard. Poster wajahnya akan menyambut kita jika berkunjung ke pusat latihan klub. Fandom meyakini bahwa Hazard adalah sosok panutan terbaik jika ingin menjadi pemain kelas dunia. Lille naik daun dan Hazard adalah bintang mereka yang paling bersinar. Pada saat dia berusia 18 tahun, dia sudah menjadi salah satu pemain top di Perancis. Pada saat usianya 19 tahun, dia mencetak gol penentu kemenangan melawan Liverpool di Eropa. Pada usianya 20 tahun, dia adalah kunci kekuatan di balik keajaiban Lille menjadi juara Ligue 1. Dan tentunya, Hazard seketika menjadi pemain muda paling prospek yang diburu oleh klub-klub besar Eropa. Bukan hanya soal kemampuan mengolah si kulit bundar, tetapi juga tentang etos kerja profesional, kegigihan, serta keteguhan mental sebagai pesepak bola yang dituntut untuk terus beradaptasi dan berkembang. Pesona Eden Hazard membuatnya menjadi incaran klub-klub raksasa Eropa. Zidane secara pribadi merekomendasikan dia ke Real Madrid. Arsene Wenger menginginkan dia di Emirates. Ia juga dihebohkan menjadi rebutan Chelsea dan Sir Alex Ferguson. Namun, Abramovich berhasil memenangkannya dengan nilai 32 juta pound sterling. Hal yang membuat Sir Alex berkomentar bahwa itu terlalu mahal. Namun Eden Hazard berhasil mematahkan semua penilaian negatif tentang harganya. 6 menit pertama dalam laga debutnya di Premier League, dia membuktikan bakat dan permainan apik yang menakjubkan di sisi sayap kiri. Hazard dengan cepat menjalin kerjasama hebat dengan Juan Mata. Kolaborasi keduanya membongkar pertahanan solid lawan. Mereka juga menakjubkan ketika meluncurkan serangan balik. Hazard menyebut Mata sebagai pemain yang paling ia sukai. Mereka mewujudkan permainan yang mempertemukan otak dan sepak bola. Juan Mata pun memiliki pandangan yang sama terhadap Hazard. Hazard sangat cepat, dia berkualitas, memiliki visi, keterampilan, dan selalu memiliki opsi yang tepat, dan saya benar-benar senang bermain di sampingnya, kata Juan Mata sekitar Mei 2013. Bersama dengan Oscar, keduanya membentuk trisula penyerang yang luar biasa, yang kemudian dikenal oleh fans Chelsea sebagai trio Mazakar. Pada periode berikutnya, trio Hazard, Diego Costa, dan Fabregas pun menjadi salah satu performa terbaik yang pernah terlihat di Stamford Bridge. Musim 2014-2015, Hazard menutup musim dengan banyak gelar.
dia terpilih sebagai Chelsea Player of the Year secara beruntun. Dia menjadi pemain terbaik pilihan rekannya dan memenangkan penghargaan media seperti FVA Footballer of the Year dan Premier League Player of the Season. Dia bermain sangat baik di sepertiga akhir lapangan. Itu kualitas yang sulit, terutama di Inggris. Mereka akan menekan dengan garis pertahanan yang tinggi. Mereka bertahan dengan gaya yang sangat keras, dan Hazard memiliki tubuh yang kuat. Dia sangat cepat. Untuk pemain seperti saya yang selalu mencoba untuk bermain di antar lini, itu sangat membantu. Itulah sebabnya saya pada dasarnya mencarinya setiap saat. Saya tahu dia kadang diremehkan dengan sentuhan akhirnya, tetapi dia punya banyak visi bagus. Dia cerdas, ada tujuan untuk semua hal yang dilakukan oleh Eden. Begitulah pendapat Fabregas. Di Cobham, Hazard yang karismatik adalah sosok yang populer dan lucu. Selalu bercanda dengan senyum khasnya. Di lapangan, statistik kontribusinya luar biasa, dan menontonnya baik dari tribun ataupun layar kaca selalu menyenangkan. Sentuhan-sentuhan elegan, keseimbangan tubuh, serta kecepatan dan gol yang diciptakannya, dia memiliki magisnya tersendiri. Selama 7 tahun membela Chelsea, pemain Belgia tersebut telah memberikan segalanya. Ia berperan penting dalam keberhasilan klub meraih 2 gelar Premier League, 1 Piala FA, dan 2 Europa League pada 2013 dan 2019. Ia memainkan 352 pertandingan dengan mencetak 110 gol dan 92 assist. Kontribusi Hazard semakin vital jelang akhir karirnya di Stamford Bridge. Di Premier League 2018-2019, The Blues bahkan seakan terlalu bergantung kepadanya. Dia mencetak 16 gol dan 15 assist, berkontribusi langsung dalam 49,2% gol Chelsea di Liga Inggris. Petualangan Hazard bersama Madrid ternyata tak seindah impiannya. Sejak kecil, ia mendambakan bisa bermain di klub itu. Di Chelsea, ia berharap bisa pindah ke Madrid dan memenangkan Liga Champions bersama Los Blancos. Namun sayang, Hazard melewatkan banyak pertandingan karena harus bolak-balik masuk ruang perawatan akibat cedera. Kondisi fisik yang tidak ideal mengganggu proses adaptasi Hazard di Madrid. Hal ini diperparah dengan perbedaan taktik dengan tim sebelumnya, terutama dari segi kebebasan. Ketika di Chelsea, Hazard merupakan pemain yang sangat diberi kebebasan. Namun bersama Madrid, ia bukan satu-satunya pemain yang diberi kebebasan. Hampir semua penyerang Madrid diberi kebebasan untuk bergerak. Namun, yang paling berpengaruh bagi Hazard adalah Karim Benzema. Benzema merupakan striker yang gemar melebar, terutama ke sisi kiri. Performa Benzema meningkat drastis usai Cristiano Ronaldo hengkang ke Juventus, termasuk pada akhir musim lalu ketika Zidane masuk sebagai manajer. Oleh karena itu, Zidane tentu tidak ingin merusak penampilan apik Benzema. Striker asal Prancis itu selalu diberi kebebasan untuk melebar ke kiri, dan hal ini menyebabkan Hazard harus mencari posisi lain, entah itu bermain lebih ke bawah atau membantu lini tengah. Inilah yang menyebabkan kenapa kemampuan Eden Hazard tidak keluar bersama Madrid. Eden Hazard menjadi salah satu pemain dengan kritikan terbanyak dari fans. Hal pertama yang membuat Hazard gagal untuk memaksimalkan potensinya di Real Madrid, terutama karena fans dan media Madrid memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadapnya. Ia dianggap akan menjadi Galacticos sempurna. Bagaimana fans tak memiliki ekspektasi yang tinggi? Untuk membawanya ke Santiago Bernabeu, Madrid menghabiskan dana sebanyak 103,5 juta pound sterling. Pada saat itu pula, Hazard juga diharapkan menggantikan sosok Cristiano Ronaldo, salah satu pemain paling luar biasa dalam sejarah. Itu menjadi beban tambahan baginya, dan Hazard nampak tak siap. Cristiano Ronaldo punya kebiasaan latihan yang begitu disiplin. Dia sangat jarang cedera saat ia seusia Hazard. Fans sudah sangat biasa dengan kualitas seorang Ronaldo, dan mereka mulai memberi julukan Eden Hazard yang gendut dan pemalas. Ketika seorang pemain semakin tua, cedera tentu meningkat.
Beberapa pemain bola profesional berusaha untuk menjaga kondisi fisiknya dengan diet ketat dan latihan fisik yang disiplin. Namun sayang, Eden Hazard tak melakukannya. Jadi, ketika dia semakin tua, tubuhnya semakin lemah dan terus mengalami cedera. Rekor cedera Hazard bersama Los Blancos luar biasa. Terhitung sekitar dalam 2 tahun di klub, Hazard hanya mencatatkan 43 penampilan. Pemain Belgia itu telah melewatkan 59 pertandingan karena cedera. Setelah 2 tahun dikritik dengan masalah berat badan berlebih, Hazard kembali dihujat fans Madrid dan media Madrid saat ia kedapatan tertawa bersama Kurt Zouma, mantan rekan satu timnya di Chelsea. Setelah Madrid gagal di semifinal Liga Champions pada 2020-2021. Hanya beberapa saat setelah timnya tersingkir dari kompetisi, dia menjadi sasaran empuk dan fokus menjadi sasaran kemarahan dan rasa sakit yang dirasakan oleh para penggemar serta media Madrid. Menurut mereka, Hazard sama sekali tak mencintai Madrid. Mereka melupakan kualitasnya, kegigihannya, bahkan walaupun sebenarnya pada laga itu ia bermain bagus untuk Madrid. Semua sia-sia akibat tawanya yang nampak bahagia bersama Zouma. Bencana yang menimpa Hazard sempurna: cedera, berat badan berlebih, dan telah dianggap tidak setia pada Madrid. Penggemar Madrid dan Pedrerol berharap akan ada bintang baru yang menghiasi tim mereka. Apalagi Zidane dan Ramos juga memilih pergi. Namun sayang, situasi keuangan Real Madrid sedang rumit, apalagi rencana ISL gagal. Beberapa pakar mempertanyakan kemana Perez akan membawa klub itu. Perdebatan pun muncul. Namun, media Madrid nyatanya lebih sibuk fokus pada Eden Hazard yang tertawa bersama Kurt Zouma. Di balik kehebatan Hazard, ternyata banyak juga desas-desus tentang dirinya. Ada banyak yang mengenal karakternya sejak ia masih di Lille. Dan tak sedikit yang mengatakan bahwa Eden Hazard bukanlah tipikal yang menyukai disiplin dan latihan keras. Di Chelsea, Mourinho dengan ekspektasi yang besar selalu berharap Hazard bukan hanya hebat secara talenta, tetapi juga peduli dengan kerja keras dan disiplin. Dia memiliki kriteria untuk menjadi pemain top, tapi saya ingin membuatnya lebih bertanggung jawab dan memiliki lebih besar ambisi. Hazard memang memberikan hasil yang baik, namun dia tak menuruti saran Mourinho. Dia dikabarkan sering datang terlambat untuk latihan. Selalu digadang-gadang menjadi pengganti Ronaldo atau Messi, Hazard pernah berkomentar, "Saya sering bertanya pada diri sendiri apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi seperti Messi dan Ronaldo, dan mencetak 50 atau 60 gol dalam satu musim. Tentu saya mencobanya, tetapi saya menyadari bahwa saya tidak akan pernah bisa menjadi pencetak gol sejati. Mental itu tidak ada dalam diriku. Terkadang saya masih berpikir bahwa sebuah gol saja sudah cukup. Saya tidak mencari rekor seperti beberapa pemain lain. Jika saya bisa mencetak antara 15 dan 20 gol setiap musimnya, saya akan sangat senang." Meski Madrid membelinya sebagai bintang Premier League dengan koleksi trofi yang tidak dapat diremehkan, Hazard bukan satu-satunya bintang di Madrid. Madrid tak lagi menginginkannya. Fans Madrid sekarang hanya melihat Hazard sebagai sosok gendut pemalas yang tidak setia. Jika kita membicarakan Hazard, kita tak bisa lepas dari kehidupan pribadinya. Hazard dikenal sebagai family man yang sederhana. Dia tipikal pria yang membawa istri dan anak-anaknya baik saat berlatih atau bertanding. Dia tak suka kehidupan malam dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Dan Eden Hazard penuh dengan lelucon yang bisa merubah suasana tim lebih ceria. Di Chelsea, basis penggemarnya luar biasa. Mourinho bahkan pernah berkata, Hazard adalah orang yang disukai siapa saja. Ia tak pernah mengumpat ataupun memaki lawannya. Ia banyak tertawa dan menciptakan banyak kegembiraan di tengah-tengah tim. Dia pribadi yang sangat menyenangkan. People in love with football in this country, people must be in love with Eden Hazard. Jika kau menyukai sepak bola, pasti kau akan menyukai Eden Hazard, kata Mourinho saat menjadi pelatihnya di Chelsea. Saya menertawakan diri sendiri ketika saya membuat kekacauan karena hal-hal yang sederhana. Saya mengalami pasang surut dalam karir saya. Saya suka tersenyum dan tertawa. Saya memang begitu apa adanya.
Bermainlah tanpa rasa takut. Begitulah sejak saya menendang bola di kebun belakang rumah saya ketika masih berusia 5 tahun. Lalu pertandingan pertama saya, pertandingan ke-100 sampai pertandingan ke-500. Nikmatilah, dan itulah yang selalu saya coba lakukan. Lakukan dan ekspresikanlah diri kita. Begitulah Eden Hazard. Dia lebih peduli tentang kegembiraannya saat bermain sepak bola. Dia menikmati saat-saat berlibur dengan istri dan anak-anaknya di pantai, menonton New York Knicks, tim basket favoritnya, atau menghabiskan waktu dengan nonton anime Naruto. Tetapi talentanya tak bisa dianggap remeh. Kita tentu akan terus menantikan kabar baik dari seorang Eden Hazard.